Bayangkan, seorang nona kaya pewaris tunggal perusahaan besar dipaksa menikah demi kepentingan bisnis keluarga. Namun ia menolak, ia ingin cinta yang tulus, bukan sekadar perjodohan. Demi melarikan diri, gadis itu menyamar menjadi gadis desa sederhana. Ia hidup jauh dari kemewahan, bekerja di pasar, dan berusaha melupakan status aslinya. Tapi siapa sangka, di balik penyamaran itu, ia justru bertemu dengan seorang CEO muda terkenal dingin dan kejam dalam bisnis. Sang CEO yang seharusnya menjadi calon tunangannya malah jatuh cinta pada gadis desa yang disangkanya orang biasa. Akankah rahasia penyamaran itu terbongkar? Apakah cinta mereka bisa bertahan menghadapi restu keluarga, harta, dan perbedaan dunia? Inilah kisah penuh cinta, air mata, dan perjuangan. Demi tolak perjodohan, nona kaya menyamar jadi gadis desa, tak disangka CEO dingin malah mengejarnya. Malam itu di ruang makan keluarga Hartanto, suasana begitu tegang. Kristal lampu gantung berkilau mewah, perabotan antik menghiasi setiap sudut, namun hati Aruna Hartanto justru terasa sesak. Sang ayah, Tuan Hartanto, menatapnya penuh wibawa, sementara sang ibu tersenyum samar seolah menyembunyikan sesuatu. Aruna, suara ayahnya terdengar berat. Mulai minggu depan, kau akan resmi bertunangan dengan Adrian Pratama, CEO Pratama Group. Kerjasama kita akan semakin kuat dan masa depanmu terjamin. Aruna yang sejak tadi hanya menunduk, akhirnya mengangkat wajahnya. Mata indahnya berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata agar tak jatuh. Ayah, aku tidak mau dijodohkan. Aku bisa memilih sendiri pria yang kucintai. Tuan Hartanto menggebrak meja. Cinta? Cinta tidak akan menghidupimu. Dunia ini keras, Aruna. Perempuan sepertimu butuh pria yang bisa melindungi, mendukung, dan menjaga masa depan perusahaan kita. Ibunya mencoba menenangkan. Aruna sayang, Adrian itu pria baik, tampan, berpendidikan, dan mapan. Banyak perempuan di luar sana rela mati-matian demi menjadi istrinya. Kau seharusnya bersyukur. Bersyukur apa? Aruna memotong dengan suara bergetar. Bagaimana aku bisa bersyukur, Ibu, kalau aku bahkan tidak mengenalnya? Bagaimana aku bisa bahagia kalau hidupku ditentukan seperti pion catur? Sunyi sejenak, hanya detak jam dinding yang terdengar. Aruna lalu berdiri, kursinya bergeser keras. Maaf, aku tidak akan menuruti ini. Malam itu juga Aruna mengemasi beberapa pakaian sederhana, mengambil sedikit uang tabungannya, dan meninggalkan rumah megahnya. Tak ada supir, tak ada pengawal. Ia menyamar dengan mengenakan sweater lusuh, celana panjang dan topi yang menutupi wajahnya. Ia naik bus kota menuju sebuah desa kecil di pinggiran Bandung, tempat yang pernah ia kunjungi saat melakukan bakti sosial. Desa itu tenang, jauh dari sorotan media dan bisnis keluarganya. Nama barunya Naya. Begitu turun di terminal desa, ia menghirup udara dingin pegunungan yang segar. Jalanan masih basah oleh hujan, lampu jalan temaram. Hatinya berdegup cepat. Ada rasa takut, tapi juga kebebasan. Keesokan paginya, Naya mencari pekerjaan. Dengan wajah polos tanpa riasan, ia berhasil meyakinkan seorang ibu penjual sayur bernama Bu Wati untuk membantunya di pasar. Gaji memang kecil, tapi cukup untuk makan dan menyewa kamar kos sederhana di desa. Hati-hati ya, Naya. Pasar ini ramai. Kadang ada pelanggan yang suka usil, kata Bu Wati sambil menata cabai. Naya mengangguk sambil tersenyum. Tangannya cekatan menimbang sayur, melayani pembeli, meski dulu tangannya lebih terbiasa memegang pena mahal dan gadget terbaru. Tapi di balik kesederhanaan itu, hatinya merasa lebih damai daripada di rumah mewahnya. Tidak ada tekanan, tidak ada aturan ketat. Suatu pagi, pasar desa riuh seperti biasa. Teriakan pedagang bersahutan. Aroma bawang dan ikan bercampur di udara. Saat itu sebuah mobil hitam mewah berhenti di pinggir jalan. Semua orang menoleh. Dari dalam mobil, keluar seorang pria tinggi dengan jas hitam elegan. Wajahnya tampan, namun dingin, dengan tatapan tajam yang membuat orang segan mendekat. Dialah Adrian Pratama, CEO muda yang namanya terkenal di dunia bisnis.
Para ibu-ibu berbisik heboh. Ya ampun, siapa itu? Ganteng sekali. Itu pasti orang kaya. Mana mungkin orang desa berpakaian seperti itu? Naya yang sedang menata tomat tiba-tiba menyadari pria itu berjalan ke arah lapak buati. Tatapannya lurus, menusuk. Berapa harga sayur ini? Suara Adrian dalam, penuh wibawa. Naya gugup, tapi ia menahan diri. 10.000, Pak. Adrian menatapnya lekat-lekat, seolah berusaha membaca isi hatinya. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. Kau yang jual? Iya. Ada masalah? Naya balik menantang membuat Buati sampai melotot panik. Namun Adrian justru tertawa kecil. Tidak, kau berbeda dari orang-orang di sini. Naya terdiam, jantungnya berdebar kencang. Dalam hatinya ia sadar, pria ini terlalu berbahaya. Berbahaya karena bisa saja ia jatuh hati. Sejak insiden di jalan desa, hubungan Naya dan Adrian menjadi lebih dekat. Adrian sering muncul, entah di pasar, di warung kopi sederhana, bahkan kadang mengantarnya pulang setelah bekerja. Namun, dalam diam, Adrian mulai mencurigai sesuatu. Wajah Naya terlalu bersih untuk gadis desa biasa. Cara bicaranya sopan, bahkan kadang terucap kata-kata yang jelas berasal dari lingkungan berpendidikan tinggi. Suatu sore, Adrian menatapnya tajam di pinggir sawah. Naya, siapa kau sebenarnya? Pertanyaan itu membuat Naya terdiam. Jantungnya berdegup kencang, namun ia buru-buru tertawa hambar. Hanya gadis biasa, Pak. Kenapa? Tak percaya? Adrian tersenyum miring. Aku terbiasa membaca orang. Kau bukan sekedar gadis desa. Naya pura-pura tidak mendengar. Namun malam itu, ia sulit tidur. Ia sadar, cepat atau lambat, Adrian akan mengetahui identitas aslinya. Beberapa hari kemudian, Adrian harus menghadiri rapat di kota. Saat itulah ia bertemu dengan sahabat lamanya yang juga kenal dengan keluarga Hartanto. Adrian, kamu masih jomblo? Kudengar kau dijodohkan dengan putri tunggal keluarga Hartanto, si cantik Aruna. Kau beruntung sekali. Adrian hanya tersenyum dingin. Sayangnya, calon tunangan itu kabur entah kemana. Namun kata Aruna menggema di kepalanya. Ada sesuatu dalam tatapan dan sikap Naya yang samar-samar mengingatkannya pada gadis yang seharusnya jadi tunangannya. Ia pun mulai menyusun teka-teki. Suatu malam, Naya pulang dari pasar lebih larut. Hujan deras turun. Jalan licin membuatnya hampir tergelincir. Beruntung, Adrian tiba-tiba muncul dengan payung hitamnya. Kau selalu muncul tiba-tiba, gumam Naya sambil menerima payung. Karena aku mengawasimu, jawab Adrian belak-belakan. Naya terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Namun ia tetap menjaga jarak. Kenapa? Aku bukan siapa-siapa. Adrian menunduk sedikit. Wajahnya dekat dengan wajah Naya. Justru itu, karena kau bukan siapa-siapa, aku ingin menjadikanmu seseorang yang berarti untukku. Hati Naya seolah meledak. Namun sebelum ia bisa menjawab, seorang pria desa yang kebetulan lewat menegurnya membuat suasana kembali hening. Puncak terjadi ketika Adrian secara diam-diam menyelidiki Naya. Ia membayar seseorang untuk mencari latar belakang gadis itu. Dan hasilnya membuatnya tercengang. Naya adalah Aruna Hartanto. Hari itu juga ia menemui Naya di pasar. Jadi, kau lari dariku, ucap Adrian dengan suara dingin. Wajah Naya pucat. Ia tidak bisa lagi berbohong. Aku hanya ingin hidupku bukan ditentukan oleh perjodohan. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena Hartanto Group. Adrian menatapnya lama, lalu mendekat. Dan kau pikir aku mendekatimu di pasar karena apa? Haruna atau Naya? Aku tetap menginginkanmu. Air mata Naya akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar dicintai, bukan karena status atau hartanya. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung mulus. Berita bahwa Aruna kabur akhirnya sampai ke telinga Tuan Hartanto. Sang ayah murka, bahkan mengancam akan menghancurkan Adrian jika tetap bersama putrinya. Kau mempermalukan keluarga kami, Aruna. Kau pikir dunia ini hanya tentang cinta?
bentak Tuan Hartanto di ruang kerja megahnya. Aruna menangis, namun Adrian berdiri tegak. Dengan segala hormat, Pak, saya tidak akan meninggalkan Aruna. Kerjasama bisa batal, perusahaan bisa jatuh, tapi cinta saya padanya tidak akan berubah. Tuan Hartanto terdiam. Ia tidak menyangka pria dingin itu berani menantangnya demi cinta. Meski ditentang, Aruna dan Adrian tetap bersama. Mereka membuktikan bahwa cinta mereka bukan hanya kata-kata. Adrian tetap bekerja keras membesarkan perusahaannya, sementara Aruna aktif membantu kegiatan sosial di desa. Lama-kelamaan masyarakat desa justru mengagumi mereka. Bahkan berita cinta mereka sampai ke media, dan publik memuji Aruna karena berani melawan sistem perjodohan demi cinta sejati. Tekanan publik membuat Tuan Hartanto akhirnya luluh. Ia menyadari bahwa memaksakan kehendak hanya akan membuat putrinya sengsara. Jika kau benar-benar yakin pada pilihanmu, Aruna, maka aku akan merestui. Hari itu pun tiba. Pernikahan megah diselenggarakan, namun Aruna memilih tetap sederhana. Ia tidak ingin pesta yang hanya penuh dengan bisnis dan politik. Di depan altar, Adrian menggenggam tangan Aruna erat. Dulu kau lari dariku, tapi kini kau berlari ke arahku, dan aku berjanji tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Aruna tersenyum, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai, bukan karena status atau hartanya. Bertahun-tahun kemudian, Aruna dan Adrian sering kembali ke desa kecil tempat mereka pertama kali bertemu. Mereka membangun sekolah, membantu pasar tradisional, dan hidup bahagia dengan anak-anak mereka. Setiap kali orang bertanya, Adrian selalu menjawab dengan senyum dingin khasnya. Cinta sejati bukan datang dari perjodohan, tapi dari keberanian untuk memilih dan memperjuangkan. Dan Aruna selalu menambahkan dengan mata berbinar. Aku berlari dari perjodohan, tapi akhirnya takdirku membawaku pada cinta yang sebenarnya. Tamat.